Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Uta di konten ngopini spesial review debat Pilpres. Dan baru saja berakhir debat Capres yang kedua, di mana ini debat temanya tuh kebanyakan soal pertahanan negara ya, yang melibatkan tentu aparat-aparat keamanan negara seperti tentara dan juga polisi seperti itu. Dan pada debat yang berlangsung tadi suasananya sangat-sangat panas karena di awal udah kita melihat serangan-serangan yang terjadi, dan tentu ini menjadi debat so far ya, dari debat 1, 2, dan 3 ini adalah debat Pilpres yang menurut saya itu paling banyak sekali serangannya gitu, dan paling panas tentunya ya. Aku melihat tadi beberapa paslon juga sempat ada yang emosi, ada juga yang tentunya ya sedikit mungkin memberikan pertanyaan-pertanyaan menjebak seperti itu. Tapi so far ini menurut aku adalah debat Pilpres yang cukup luar biasa, yang paling oke lah sejauh ini. Tapi tentu kita akan nge-review bukan hanya saya sendiri, tapi nanti kita akan atau sekarang aja mungkin ya, kita akan telepon korespondensi 4043 Rama alias Bocah yang sudah standby sepertinya di ujung sana. Melalui sambungan telepon kita akan sama-sama mereview, kita akan sama-sama berdiskusi soal apa yang terjadi pada debat debat capres yang baru saja berakhir. Langsung aja kita akan telepon, semoga saja cepat merespon. Wait and see. Oke, halo bro. Halo, dengar. Oke, siap. Apakah Yo, Anda? yo. Oh ya, ayo, halo. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, jelas ya, jelas clear ya. Clear. Oke, siap, bro. Tadi kita sudah sama-sama melihat debat capres yang kedua dari jadwal dari debat pilpres yang sudah diselenggarakan oleh KPU. Dan tentu mungkin kamu juga tadi sempat melihat bahwa dari sesi awal aja udah panas banget nih, bro. Mungkin ada yang ingin ditanggapi dulu nih? Mungkin aku menanggapi ini ya. Dari sisi penyelenggara dulu, KPU-nya bro. Oke, boleh. Nah, kan kemarin sempat rame-rame masalah mikrofon tuh. Iya. Oke. Sekarang sudah diganti cuma pakai satu mikrofon. Cuma tadi mungkin ada sedikit masalah teknis. Akhirnya Pak Ganjar pakai mic toh. Iya. Nah, itu bagus menurutku. Dia benar-benar mendengarkan apa yang terjadi di luar, apa yang dibicarakan oleh netizen, itu bagus. Oke. Terus yang kedua adalah pendukungnya sudah mulai tidak kelihatan. Semakin gelap ya, bro. Iya. Sebenarnya sengaja karena selain acara debat itu sendiri yang menjadi sorotan, Iya. pendukung-pendukung di belakang paslon itu benar-benar disorot oleh netizen. Jadi KPU mungkin wah ini bahaya nih, kenapa orang-orang tidak fokus dengan paslonnya tapi malah fokus dengan pendukungnya. Itu bagus dari KPU menurutku. Oke. Iya sih, tadi aku juga sempat berpikir kok ini kok kurang lampu atau gimana gitu. Tapi mungkin benar juga katamu tadi bahwa mungkin KPU kepingin lebih memprioritaskan paslonnya yang disorot gitu, dengan menerangi panggungnya yang lebih terang aja, daripada melihat pendukung-pendukung yang notabene cuma aji mumpung doang sih. Iya, dan ini bagus menurutku kalau seandainya, tapi kalau format debat juga bisa diubah ya sebenarnya. Iya. Pak Ganjar kan sempat menyampaikan tadi format debat yang bener tuh ya wis memang langsung tanya jawab aja langsung gitu. Iya. Anggap saling menanggapi aja. Ya cuma kan ya Kan bisa diubah. cuma kan kataku bro, karena kan kebutuhan tayangan ya. Ini kan disiarkan di televisi nasional, yang mana mungkin kita juga tidak bisa berkompromi soal jadwal tayangan untuk televisi nasional, di mana mereka juga punya program segala macam. Cuma memang mungkin lebih idealnya di streamingkan di YouTube aja tuh sebenarnya nih menurutku ya. Kan memang streaming YouTube bro. Iya, enggak, maksudnya tanpa melibatkan TV nasional gitu. Karena misalnya melibatkan TV, Iya bener. kalau misalnya kita melibatkan TV nasional, ya bener katamu tadi bahwa ya agak susah untuk bisa mengubah, karena itu tadi tidak bisa berkompromi sama TV nasional. Kalau misalnya TV nasional katakanlah dia available cuma 3 jam 4 jam, ya udah gimana KPU mau mendiskusikan hal itu gitu loh. Kalau menurutku
sih harusnya bisa lah TV nasional Harusnya sih lagi. bisa, Karena apalagi ini mau udah mau engagementnya lebih gede untuk TV nasional sih. Iya sih, benar sih. Iya masuk akal, tapi kan lagi-lagi lah. Karena akan banyak orang yang nonton TV sih sebenarnya. Iya. Daripada nonton streaming. Iya, dan FYI tadi kalau gak salah official broadcastingnya tuh kan dari MNC Group nih bro. Dimana ada salah satu petinggi di sana yang mendukung salah satu paslon tuh. Bukannya SCTV ya? Enggak, official iya semuanya menampilkan, tapi official broadcastingnya tuh dari MNC kayaknya. Kalau aku lihat tadi di press conference-nya yang di belakang background-nya. Ya mungkin ya. Ya dan aku juga nggak memperhatikan. Ya dan juga menurutku ini sih lagi apa namanya KPU ya harus juga lebih tegas loh ya soal masalah penonton yang sering berteriak seperti itu, sehingga pada akhirnya moderator itu akhirnya gagal fokus toh karena penontonnya selalu mengingatkan tolong jangan berisik, tolong kita sama-sama, mending kalau gini toh mending nggak usah supporter yang itu deh. Ya iya sih sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa lah bro, biar moderator ada kerjaan lain selain jadi timekeeping aja. Ya oke betul. Tadi KPU is debat semuanya oke lah. Memang seperti itu, kita mau gimana lagi, mau berdiskusikan gitu kan ya. Langsung aja kita akan masuk ke mungkin aku gak mau bicara soal poin-poin karena jujur aku juga tidak mengingat semua apa yang terjadi tadi gitu. Cuma kita akan menanggapi kita bicara keseluruhan aja, kita bicara isi keseluruhan debat aja. Oke, sip. Oke, tadi di awal aja udah panas banget nih bro. Dan kita bisa melihat gitu bahwa sebenarnya ada paslon yang memang sejauh ini masih membawa isu-isu personal nih. Apalagi antara kubu 01 dan kubu 02. Tadi di awal-awal Pak Anies juga langsung serangannya dahsyat banget tuh ke Pak Prabowo gitu kan. What do you think about that? Karena menurutku memang ini jadi momentum bagi paslon 01 dan 03 untuk menyerang habis-habisan paslon 02. Setuju banget. Iya, karena melihat memang jabatannya Pak Prabowo sendiri kan di periode ini ya itu kan Menhan toh. Iya. Jadi memang benar untuk diserang habis-habisan gitu. Iya, setuju. Tapi kalau aku lihatnya ini lebih personal dari 01 ke 03 dan sebaliknya gitu. 01 ke 02. Sedangkan pas 03 cuma jadi enak sih. Pemanis doang tuh. Kerjanya jadi lebih ringan karena sudah ada yang melempar bola dan dia tinggal memasukkan itu. Iya. Iya, dan juga ini ya Pak ya, menandakan bahwa sebenarnya esensi sebenarnya ini loh. Sebenarnya aku juga berstatement tadi bahwa ini adalah debat Pilpres yang paling bagus sejauh ini dari dari 2 debat yang sebelumnya. Karena menurut aku tentu ada orang yang mau diserang dan harusnya debat pada malam ini menjadi contoh di debat sebelumnya Cawapres, di mana waktu itu sebenarnya Pak Mahfud bisa lebih diserang tuh karena mengandalkan dari sisi personal Pak Mahfud sebagai seorang yang ngerti pakar hukum. Nah, di debat yang ini Ganjar dan juga Anies benar-benar memanfaatkan waktunya untuk menyerang Prabowo habis-habisan, mengingat ya dari sisi personalnya gitu, sehingga Prabowo sedikit agak panik tadi dan sedikit agak gelagapan juga menanggapi serangan dari kubu 01 dan kubu 03, apalagi dari serangan Pak Anies tadi Pak. Iya. Dan lagi ini ya, aku rasa debat kali ini fokus, apalagi di sesi kedua ya, yang tanya jawab itu terlalu fokus di masalah pertahanan. Iya. Sedangkan temanya kan harusnya ada 6 toh. Kenapa nggak mencoba menyerang ke sisi lain di mana harusnya mereka sudah saling tahu mana nih kelemahannya gitu loh. Iya. Mungkin pada akhirnya kalau untuk 01 dan 03 maklum menyerang kubu 02 dengan tema pertahanan karena memang kinerja sebelumnya yang menjadi penilaian dan tolak ukur gitu. Dan juga ada luput tadi kan yang dibahas data dan Pak Prabowo sepertinya tidak bisa menunjukkan data apapun. Nah, ini juga jadi kesalahan fatal dari Pak Prabowo ya menurutku, karena apa yang bisa dia unggulkan padahal dia
di sisi lain dirugikan karena serangan yang begitu banyak, tapi di sisi lain sebenarnya dia diuntungkan dengan pengalamannya dia sebagai Menhan. Tapi Iya. yang dia keluarkan cuma tentang dia Pak Prabowo mengatakan Anies terlalu normatif, tapi menurutku yang terlalu normatif Pak Prabowo sendiri, karena dia tidak bicara data di debat tadi. Iya. Soal tadi kamu bilang bahwa kenapa kemudian banyak yang berbicara soal pertahanan, mungkin menurutku karena tentu sudah refocusing tadi bahwa mereka melihat bahwa Prabowo bisa diserang, pada akhirnya Anies dan Ganjar ya melakukan hal itu secara besar-besaran gitu. Dan benar katamu tadi, aku juga agak sedikit ada yang sedikit salah dari Prabowo, di mana sebenarnya mereka Prabowo dan timnya memiliki segudang data, memiliki segudang instrumen dan mungkin pencapaian yang bisa ditunjukkan mengingat beliau adalah Menhan. Kenapa kemudian tidak mengandalkan data-data itu, tidak mengandalkan pengalamannya dan kinerjanya selama jadi Menhan untuk menyerang balik pasangan 01 dan 03 seperti itu. Malah yang sering sekali dipaparkan oleh Prabowo soal pertahanan dan apapun itu adalah hilirisasi dan hilirisasi. Yang mana hilirisasi adalah bukan program murninya dari Prabowo, tapi dari Jokowi seperti itu. Betul. Nah, maksudku gini, harusnya kan Pak Prabowo kalau memang dia tidak yakin dengan kinerjanya sendiri selama menjadi Menhan dan dia tidak membawa data apapun untuk persiapan debat, harusnya jangan waktu dia diberi kesempatan bertanya, jangan mempertanyakan soal pertahanan dong. Iya. Gitu, itu kan jadi blunder gitu. Iya. Karena mungkin ya, ini kataku keterbatasan. Ini ya harus jujur ya. Ini aku menilainya bahwa sebenarnya ketiga paslon ini referensinya masih kurang sebenarnya. Jadi dari berbagai macam debat yang sudah diselenggarakan, dari berbagai macam tema yang juga sudah diajukan, kebanyakan setiap paslon memiliki satu tema tertentu yang menurut mereka bisa kuasai, sehingga pada akhirnya tidak terjamah tema-tema lain yang harusnya juga menjadi fokus bagi setiap paslon untuk menyampaikan kira-kira apa gagasannya dan kira-kira apa solusi yang harus dipertimbangkan ke depan seperti itu. Ya, ini balik lagi ke format debatnya dan waktu yang terlalu sebentar sih bro sebenarnya. Iya, itu harusnya kan moderator, harusnya kan debat yang bagus tuh, bukan debat yang bagus ya, aku idealnya harusnya kan format debat yang cukup menarik sebenarnya. Moderator sebagai pengawas jalannya debat menyampaikan satu tema dan sudah biarkan mereka bertiga saling tanya jawab aja gitu. Iya. Nggak perlu ada waktu yang disediakan. Memang terkesan tidak adil, tapi menurutku itu lebih bagus lah kan bisa memberi waktu sendiri sebenarnya gitu. Iya, sebenarnya aku setuju masih ada waktu ya, karena tentu debat atau sebuah forum tidak ada waktu maka akan terjadi sesuatu yang mungkin tidak kita inginkan gitu. Cuma mungkin untuk lebih, tadi juga Prabowo juga sedikit mengeluhkan bahwa sebenarnya saya mau buka-bukaan aja datanya, cuma karena keterbatasan waktu sehingga tidak bisa menjelaskan secara singkat apa yang mungkin data yang mereka punya gitu. Jadi mungkin solusinya mungkin menambahkan waktunya gitu untuk bisa bagaimana setiap paslon mengutarakan apa yang ingin diutarakan seperti itu. Tapi itu kan sudah dibantah di statementnya Pak Anies di penutup bahwa tadi bro, itu bahwa seninya kesempatan berbicara di forum-forum dunia itu waktunya sangat terbatas. Iya. Jadi seorang pemimpin memang bisa berbicara singkat gitu. Iya, memang benar. Jadi makanya mungkin kurang persiapan, entah itu mungkin karena skillnya bukan dalam ranah itu, sehingga tidak bisa bagaimana caranya meningkat sebuah penjelasan yang panjang menjadi sebuah penjelasan yang memang karena ada waktu yang harus kita patuhi sama-sama seperti itu. Jadi aku pikir soal bagaimana persiapan yang mungkin kurang matang dari kubu Prabowo itu adalah menjadi satu hal yang cukup merugikan, mengingat bahwa Prabowo adalah ya Menhan dan harusnya lebih paham soal seluk-beluk pertahanan dan segala macam, tapi sayangnya materi yang selama ini beliau punya tidak digunakan sebaik-baiknya untuk menyerang paslon 01 dan 03. Itu yang sangat disayangkan sih. Tapi ini aku lihatnya sih Prabowo ini kon sadar gak sih bro, sebenarnya Pak Prabowo ini sudah terlalu tua untuk ikut di ajang kontestasi seperti ini menurutku bro. Iya. Mengingat lawan-lawannya beda jauh nih. Iya. Gitu loh.
kita bisa lihat lah mana pemikiran old school, mana pemikiran modern, mana orang-orang yang memang dilahirkan untuk bisa menguasai hal-hal seperti ini itu. Iya. Aku cuma melihatnya Pak Prabowo is too old, bro. Iya, itu konsekuensi, bro. Namanya juga menjadi kandidat sebuah kandidat capres ya, mau gak mau, meskipun beliau terlahir di generasi yang berbeda, tapi harus catching up beberapa hal-hal yang memang sejauh ini masih digunakan seperti itu. Jadi mungkin Ganjar dan Anies sudah melakukan itu dengan berbagai macam solusi dan berbagai macam program yang mungkin jauh lebih katakanlah milenial, dan Prabowo tidak melakukan itu. Makanya Prabowo harus bisa lebih catching up lagi soal materinya, soal apa yang mungkin menjadi problem bagi generasi muda dan segala macam gitu. Apa gunanya Gibran, bro? Ada di situ. Iya kan, aku tadi ngelihatnya Pak Prabowo tuh kayak bapak-bapak nggak paham konteks saja. Sebenarnya aku sih gini ya, aku tidak mau menilai Prabowo itu gak paham konteks. Cuma itu tadi, bahwa minusnya Prabowo adalah skill berbicaranya yang kurang, sehingga mungkin dia paham konteksnya, dia paham apa yang ingin dijelaskan, cuma karena keterbatasan waktu dan kurangnya Prabowo dapat meningkat penjelasan panjang menjadi sebuah penjelasan singkat, itu yang akhirnya membuat image-nya terlihat kebingungan. Ya tapi ya udahlah gitulah. tidak bisa dipungkiri bahwa debat kali ini tuh fokusnya kita di Pak Prabowo. Bro. Iya benar itu, kita agak karena yang aku lihat dia tertinggal jauh. Iya. Gitu. Iya. Dan Prabowo lagi-lagi cuma ingin meneruskan program-program Jokowi aja sih, aku pikir tuh gak ada pembaruan apa-apa ya lagi-lagi ya. Oke, soal paslon lainnya Pak. Oh iya benar, sorry. Kok Prabowo toh sih bangsat. Kita nilai paslon lainnya. Oke. Aku untuk 01 aku pikir ya memang tidak ada yang berubah. Anies adalah Anies, dia adalah memang seorang yang mudah sekali untuk berbicara teoritis dan segala macam, mengingat backgroundnya adalah akademisi, dan tentu serangan-serangan majlepnya kepada Prabowo luar biasa aku pikir, karena itu yang mungkin kita inginkan, bro. Soal esensi debat adalah saling menyerang, bukan saling main aman, bukan seperti Prabowo yang setuju soal statementnya Ganjar, bukan seperti itu, tapi inilah Anies seperti itu. Cuma mungkin yang aku kepingin lebih ditingkatkan lagi soal Anies adalah bagaimana dia bisa menyampaikan semua teorinya dengan penjelasan yang aplikatif sehingga mudah dicerna oleh orang-orang yang bahkan di luar dari akademisi seperti itu, masyarakat biasa lah gitu, sehingga kita mudah memahami bagaimana caranya nanti Anies bekerja dan bagaimana caranya Anies menyampaikan visi misinya seperti itu. Kemudian untuk 03, ini juga yang aku sangat suka 03 pada malam ini adalah bagaimana 03 mulai berani menyerang kubu 02, tidak seperti debat capres yang pertama di mana 03 main aman. Di sini 03 aku pikir sudah lebih fleksibel untuk menyerang ke 02 dan 01 seperti itu, dan aku ingin konsistensi lebih dari 03 bahwa lu maunya apa, mereka maunya berada pada peran seperti apa, mau jadi protagonis, mau jadi antagonis, atau mau seperti apa. Itu yang harus 03 lakukan. Jadi biar kita yang di rumah mengerti nih bahwa udah ada perubahan, sudah ada berkelanjutan. Nah 02 nih apa nih, mau apa, kan seperti itu. Menurutku 02 harus tetap ada di 03 harus tetap ada di bagian netral. Kalau aku jadi tim sesnya 03 ya, aku akan memanfaatkan kesempatan di mana 01 dan 02 saling tendensius dalam bertanya. Oke. Saling memiliki kepentingan pribadi dalam bertanya. Kalau aku jadi 03 sendiri, aku akan memanfaatkan itu untuk terus-terusan melakukan hal yang sama, di mana tinggal nerima bola aja. Karena yang aku lihat tadi dari sesi kedua sesi pertama tanya jawab ya. Sing tanya jawab. Panelis. Tanya jawab. Bukan yang panelis. Oh, yang tanya jawab ya, yang pertama, oke. Ya, tanya jawab yang Anies tanya ke Ganjar,
Tapi yang ditanyakan yang berhubungan dengan Menhan. Nah, itu kan dua-duanya bisa saling menyerang tuh. mereka mereka seakan bekerja sama untuk menyerang kedua. Wah, ini debat yang keren banget, bro, menurutku. Nah, mungkin hal-hal seperti itu yang menurutku bisa dimanfaatkan oleh 03 untuk maju ke depannya gitu. Oke. Dan untuk 01 sendiri kan Anies oke. Harus aku akui sudah oke. Cuma tadi yang agak sedikit menggelitik adalah pertanyaan Prabowo soal wapresnya Anies nih. Iya, soal statementnya Caimin nih. Nah, akhirnya dia belum. Men, aku lihat wajahnya. Kalau aku bisa mengisi suara Pak Anies, Face over. saat pertanyaan itu dilontarkan, mungkin isinya anjing wapres kuci ono. Sing ngomong aku sing kudu tanggung jawab bangsa. Emang agak ganggu banget emang orang dia. dan tentu saja Pak Anies tidak bisa menjawab, tidak bisa membantah statementnya Caimin secara konkret, karena kalau dia membantah statementnya Caimin secara konkret, para penonton akan bingung nih loh, ya apa sih capres karo wapres kok tidak sinkron. Dia cuma menjawab dengan jawaban normatif tadi. Lagi-lagi dengan teori-teori yang dia mengerti itu, tidak membahas bahwa Caimin itu benar atau salah atau maksudnya seperti apa, tidak dijabarkan secara lugas juga. Iya benar. Dan sedikit kita masuk ke materi yang mungkin kita berdua ingat aja, bro. Tadi soal yang banyak sekali disinggung itu soal pembelian alutsista bekas yang sering kali ditanyakan oleh Anies dan Ganjar kepada Prabowo, di mana Prabowo selalu defense-nya adalah bekas tuh bukan berarti yang old school banget, tapi usianya mungkin 5 atau 10 tahun baru kita beli seperti itu. Ya apa sih menurut kita ya, pandangannya kita pribadi, kira-kira apa sih soal pembelian alutsista bekas dan segala macam gitu loh? Kalau aku sendiri sebenarnya aku secara pribadi setuju dengan Pak Prabowo. Oke. Alutsista bekas itu kan bukan tentang itu barang rongsokan, bro. Iya benar. Iya, tapi tentang usia pakai yang masih memiliki usia pakai yang cukup lama, dan kita beli, karena kalau kita harus membeli yang baru itu memerlukan waktu bertahun-tahun untuk bisa dikirim gitu. Sedangkan urgensinya entah alat itu dibutuhkan atau enggak, aku nggak tahu ya itu dibutuhkan atau enggak. Kalau kita lihat posisi Indonesia sekarang yang tidak terlibat perang apapun, sebenarnya tidak begitu dibutuhkan. Betul. Tapi untuk persiapan ya oke lah tapi apa nggak bisa menggunakan alat-alat yang lama kalau hanya untuk menunggu 2-3 tahun? Atau Pak Prabowo ingin Pak Prabowo ingin mempatenkan posisinya sebagai pernah menjadi Menhan dengan membeli alat-alat terbaru gitu. Oke. Aku juga sebenarnya sama juga. Maksudnya kalimat barang bekas itu aku pikir akhirnya stigmanya tuh bener-bener rongsokan gitu yang di mata masyarakat gitu. Sebenarnya enggak. Benar kata Pak Prabowo tadi bahwa yang kita beli adalah bukan bekas tapi second. Jadi yang usia 5 tahun 10 tahun yang masih katakanlah on the deal-nya itu masih oke, kita beli. Untuk apa? Untuk melengkapi alutsista dari berbagai macam sisi pertahanan di Indonesia. Jadi soal perang atau gak perang itu tetap beli, aku pikir memang itu kebutuhan kita. Untuk apa? Untuk meningkatkan jumlah alutsista kita. Agar apa? Agar situasi ketika nanti katakanlah ada situasi darurat, ya pada akhirnya kita bersiap, seperti itu aja. Dan memang kenapa kemudian barang bekas pembelian seperti itu yang disorot, karena kalau gak salah Menhan itu APBN-nya paling tinggi daripada kementerian yang lain, sehingga mungkin wajar ketika ini udah dikasih anggaran tinggi tapi kok mungkin tidak ada hasilnya atau segala macam seperti itu. Tapi tinggi tapi cuma 0,78% bro dari APBN. Ya at least paling tinggi di kementerian.
Iya, sedangkan yang disampaikan oleh Pak Ganjar dan Pak Anies kan untuk dana APBN untuk Kementerian Pertahanan kan minimal dibutuhkan 1 sampai 1,5% tuh agar semua kebutuhan di Kementerian Pertahanan tuh bisa dipenuhi semua gitu. Iya, oke. Dan menurutku nggak salah sih Prabowo menyalahkan COVID, bro. Iya. COVID tuh karena waktu COVID memang semua kementerian jadi kacau dan difokuskan Kementerian Pertahanan dan Bisnis ya. Iya, karena seperti yang disampaikan Panji di stand up-nya di acara Najwa Shihab kan, pemerintah kan memandang COVID sebagai dari segi bisnis gitu. Iya, benar. Iya. Makanya Pak Luhut yang ditunjuk di sana kan. Iya. Sebenarnya ya dulu tentu dalam konteks debat pada akhirnya alasan itu hanyalah alasan yang menye-menye seperti itu. Tapi dalam penerapannya waktu itu memang pada akhirnya Prabowo menyampaikan bahwa ada refocusing, ada fokus yang akhirnya dialihkan seperti itu dari mungkin pertahanan menjadi ke mungkin kesehatan atau mungkin ya tadi itu investasi dan bisnis seperti itu. Jadi sebenarnya statement itu juga cukup kuat dan masuk akal kalau kita cerna baik-baik ya. Iya, karena sebagai orang yang bekerja bersinggungan dengan BUMN, aku juga tahu bahwa anggaran di BUMN pun di angkas habis-habisan untuk dilarikan ke kesehatan. Iya, dan itu oke lah, itu masuk akal lah. Oke. Masuk akal. Cuma yang tadi soal sesi tanya jawab antar paslon memang benar bahwa yang disorot lebih ke pertahanan. Tetapi sebenarnya yang jauh lebih menarik soal dari pertahanan adalah tadi kan temanya juga soal soal bagaimana membawa Indonesia menuju kancah internasional. Dengan cara apa? Dengan cara mempopulerkan budaya-budaya yang ada di Indonesia sehingga dunia internasional itu jauh lebih bisa mengenal Indonesia seperti apa. Beberapa paslon juga tadi ada yang mengutarakan soal bagaimana duta besar yang ada yang kita punya itu menjadi pelapor atau menjadi inisiasi terdepan untuk mempromosikan budaya-budaya kita di mancanegara seperti itu. Dan tadi juga aku sempat cukup setuju juga soal Ganjar tadi bilang bahwa ada istilah namanya viralisme. Apa-apa yang menjadi daya tarik di negara kita viralkan karena mengingat teknologi kita sudah pesat dan teknologi kita gampang kita capai gitu loh. Bagaimana menurutmu bro soal hal itu? Aku setuju dengan statementnya Pak Ganjar dan Pak Anies mengenai kita harus membawa duta besar kita. Yang aku setuju dari Pak Anies adalah kita jangan cuma datang rapat dan pulang. Benar, setuju. Itu keren. Keren banget. Kita harus benar-benar mengenalkan kalau bisa kita bawa kebudayaan kita di setiap pertemuan-pertemuan internasional. Iya. Nah, ini aku dasari dari waktu ya memang nggak harus terjadi seperti ini ya. Waktu kemarin sempat viral salah satu entah pokok opo gitu dari Selandia Baru, dia menyanyikan lagu Selandia Baru untuk waktu rapat. Itu cukup viral kemarin. Ya memang nggak harus menyanyi sih, tapi dengan pakaian, dengan saat ada kunjungan luar negeri kita membawa beberapa duta besar kita untuk mempromosikan di luar acara itu, mungkin dibolehkan. Itu cukup bagus menurutku untuk mengenalkan. Dan kalau dari Pak Ganjar, aku juga setuju masalah viralisme karena kita tahu kekuatan netizen Indonesia sangat overpower. Apapun bisa dilakukan oleh netizen Indonesia, itu bisa dimanfaatkan ke sisi yang baik daripada kita hanya menyerang akun-akun yang tidak setuju dengan Indonesia, kita serangkan selama ini seperti itu. Kita mungkin bisa balik POV-nya menjadi apa yang bisa kita promosikan dari Indonesia melalui viralisme itu sendiri. Iya benar banget. Dan juga ada beberapa hal juga yang disampaikan tadi soal hubungan internasional juga sempat menjadi tema di mana kita kemudian soal Gaza juga sempat jadi disinggung tadi, bagaimana kalau nggak salah ada yang sempat menyinggung bahwa bukan hanya soal Gazanya yang harus kita terus diplomasikan, tetapi kita mungkin melalui Kementerian Luar Negeri juga harus mengkonsolidasikan hal-hal itu kepada negara-negara yang bersangkutan atau berkaitan dengan perang Gaza dan Israel seperti itu.
Ya, tapi yang aku soroti justru paslon 01 dan 03 yang mana ini Pak Anies dan Pak Ganjar itu secara konkret tetap mendukung Palestina. Aku tidak mendengar kata-kata yang konkret dikatakan oleh paslon 02 terkait dia yang mendukung Palestina. Dia hanya Pak Prabowo cuma mengatakan gini, kalau nggak salah itu kita harus mempertahankan kekuatan negara kita agar tidak seperti Gaza. Iya. Nah, itu menurutku statement yang cukup berbahaya, yang mana di sekarang kan konflik Israel Palestina ini masih agak sedikit panas. Iya. Nah, itu menjadi statement yang berbahaya yang akan blunder ke depannya ke Pak Prabowo. Dia diserang oleh fanatisme Israel, fanatisme pendukung Palestina gitu. Ya, dan aku juga senang sekali ya bahwa isu Palestina itu tidak terlalu banyak diungkapkan, karena tentu ke isu kemanusiaan kemudian diajak menuju ke panggung politik sangat tidak etis bagi aku gitu. Jadi hanya disebut beberapa kali, aku pikir it's okay, tidak terlalu detail, karena sekali lagi bahwa mereka masih katakanlah menderita dan segala macam. Sungguh tidak etis rasanya kalau misalnya ketiga paslon membawakan itu secara detail soal mungkin masuk ke tema hubungan internasional. Tapi disinggung tadi dan cukup baik bahwa penyampaian tadi yang disampaikan juga mengingatkan kita bahwa sebenarnya masih ada konflik yang berkepanjangan yang melibatkan antara Gaza dan juga Israel seperti itu. Dan juga tadi sempat disinggung juga soal apa tadi aku bilang ya. Ini juga ini kan sempat disinggung soal kesejahteraan perumahan yang ada di kalangan TNI itu, dimana Ganjar waktu itu kalau gak salah menyebutkan bahwa dia sudah berkeliling di Indonesia dan juga dia menemukan bahwa kesejahteraan pemukiman bagi para prajurit TNI kita itu masih kurang. Banyak yang prajuritnya masih ngontrak, masih ngekos. Jadi fokusnya lebih ke bagaimana kesejahteraan prajurit TNI itu dari sisi pemukiman harus segera dipenuhi gitu, agar otomatis ketika tentaranya sejahtera mungkin dia lebih bisa maksimal dalam menjaga teritorial Indonesia seperti itu. Iya. Tapi aku setuju sih masalah fasilitas itu, bro. Dari dulu aku merasa kita sudah cukup banyak ya memberi fasilitas kepada ASN, kepada TNI, Polri, itu menurutku sudah cukup banyak. Nggak perlu jauh-jauh, kita lihat di lingkungan sekitar rumah kita aja. Masih ada anggota TNI di lingkungan rumah kita yang terlihat miskin, nggak ada tuh gitu. Iya sih, aku pikir itu juga gak masuk akal sih. Betul, kayak mereka ya katakanlah gaji udah banyak, masa gak bisa beli rumah, kan aku pikir gak masuk akal juga. Iya. Makanya kita tidak perlu keliling Indonesia untuk tahu itu. Lihat keliling rumah kita aja. Emang ada anggota polisi dan anggota TNI yang di sekitar rumah kita terlihat miskin? Iya. Menurutku nggak ada, men. Iya. Menurutku kalau masalah tunjangan dan fasilitas itu cukup deh menurutku. Iya sih, nggak tahu ya, itu mungkin lebih ke Gini, yang aku soroti justru ini, bro. Kan ini ada tema keamanan. Apa keamanan dalam negeri itu tidak bisa diangkat lagi ya? Gak tahu ya, sebenarnya aku menantikan isu Kanjuruhan juga di up lagi. Betul. Gitu. Kemudian aku juga menginginkan Rohingya juga di up, tapi kenapa gak di up? Itu kan berhubungan soal keamanan teritorial maritim kita, kelautan kita. Kenapa tidak di up sama sekali? Apakah masih sensitif? Apakah takut elektoral suaranya nanti tergerus akan isu itu? Tapi yang paling penting adalah ketiga paslon masih kurang peka terhadap isu-isu yang bahkan sudah ada di negara kita sendiri, bro. Makanya kan tadi Anies menyinggung, Anies bilang bahwa Anies tidak mau untuk memfokuskan beli alutsista yang terlalu mahal karena tidak ada urgensi. Lebih baik mereka lebih mengutamakan keamanan dalam negeri dulu yang harus diselesaikan daripada membeli alutsista yang katakanlah bekas seperti itu. Ya makanya itu yang aku soroti justru itu gitu. Atau mungkin gini, bro, mengutip dari statementnya Najwa Shihab yang mengatakan tentang debat KPU ini, pertanyaan dari panelis itu kurang subjektif. Oke. Ya, jadi kurang konkret masalah apa yang dibahas. Kenapa panelis itu tidak mempertanyakan hal-hal yang sudah terjadi gitu loh? Iya. Menurutku untuk sekarang kepercayaan masyarakat bisa diambil dengan cara menyelesaikan masalah-masalah yang sudah ada, tidak mengatakan
hal-hal yang masih berbau angan-angan gitu. Mungkin kenapa pertanyaan dari panelis sifatnya umum ya, karena dengan harapan paslonnya nanti di sesi tanya jawab akan bertanya soal itu. Nah, masalahnya ketiga paslon nggak pernah tuh nyinggung masalah sensitif, isu-isu sosial yang dekat kita tuh nggak pernah sama sekali, jarang banget lah. Betul. Dan menurutku kasus Kanjuruhan itu menarik untuk dibahas, Rohingya itu menarik untuk dibahas, kasus Sambo itu menarik untuk dibahas. Yes, benar. Ya mereka takut lah. Itu benar. Iya. Dan para pejabat kita jangan hanya memikirkan kemerdekaan secara fasilitas untuk para TNI dan Polri gitu, tapi kita harus menuntut juga kewajiban mereka. Dan setahun 2 tahun belakangan ini itu tidak bisa dipungkiri bahwa arogansi kedua instansi ini begitu terlihat gitu. Kenapa di sini tidak dibahas gitu? Iya itu tadi mungkin ada sesuatu yang tidak bisa tidak bisa dijelaskan atau tidak bisa disebutkan karena tentu sensitivitasnya jauh lebih sensitif daripada mungkin yang kita duga-duga selama ini gitu loh. Cuma memang dengan harapan di debat selanjutnya semoga isu-isu yang sangat dekat dengan kita, semoga isu-isu sosial yang sudah bahkan terjadi di negara kita jauh lebih difokuskan. Karena gini loh bro, aku pikir debat ini mau jadi apa sih? Debat ini udahlah, untuk visi misi udah cukup kita lah. Udah dengar berkali-kali visi misi kita berkali-kali dengar dari ketiga paslon, aku pikir udah cukup lah. Jadi harapanku untuk debat selanjutnya lebih fokus ke isu-isu aja, ke bener-bener uslah program kerja tinggalkan, ke bagaimana caranya secara genuine paslonnya langsung bisa menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang diangkat di panggung debat itu tadi, seperti itu. Betul. Aku setuju. Masalah itu aku setuju. Karena lagi-lagi mau tadi di closing statement juga ya udahlah, sifatnya apa sih debat nih, normatif semua, kok gak ada yang gak normatif, semuanya normatif. Ya, betul. Iya, jadi benar bahwa ayo ini debat nih gimana, tadi kalau gak salah Ganjar ya yang sempat bilang bahwa gak apa-apa disela karena ya debat memang seperti ini gitu ya. Benar gak? Iya benar. Ya, itu bagus itu. Iya benar, karena Ganjar ya mungkin tahu bahwa forum ya akan seperti ini gitu. Cuma lagi-lagi ya, ini juga aku yang jadi keresahan bahwa ya apa ya deal-dealan dengan pihak broadcastnya itu juga sangat susah sih kalau seperti ini, aku pikir. ya kalau gitu gak usah broadcast TV bro. Lah makanya itu bro, mending streaming di YouTube, tampilkan 5-6 jam gitu, kayak kan ya udah gitu aja ya, kataku. Kalau broadcast TV jadi pengganggu, ya gak usah broadcast TV ya gitu. Iya benar. Tapi harusnya mereka mendukung kan gitu loh. Tapi kan kalau gak salah memang format debat kali ini kan sudah dirapatkan oleh para oleh KPU, oleh Bawaslu, oleh para petinggi partai juga, kan sudah dirapatkan bareng tentang format debatnya mau seperti apa gitu. Ya mungkin format debat seperti ini yang dipilih karena menurut mereka amannya seperti ini. Nah, gitu. Dan kalau memang setiap tim ses sudah mendiskusikan dengan KPU formatnya seperti ini, tidak ada alasan bagi setiap paslon untuk ngeluh soal debat, soal debat gitu loh, ketika maksudku. Jadi ini yang aku bilang kenapa salah. Debat selanjutnya tuh apa ya? Aku mau ngomong hal sensitif tadi tapi gak jadilah. Gak usah aku ngeditnya susah anjing. Iya. Kira-kira debat selanjutnya tanggal berapa ya? Dan temanya apa ya? Nggak tahu. Harusnya kan wakil presiden loh. Iya dong. Iya, debat cawapres kedua itu. Berarti selanjutnya. Iya. Kita tunggulah. Notifikasi KPU sudah aku aktifkan terus kok. Jadi kalau ada anjing. Gak mungkin kelewat. Aku tadi kelewat cuma karena ketiduran aja bro. Anjing. Berarti kon live delay ku karena ketiduran. Kata aku iki cok kon metu bangsat. Enggak, aku ketiduran aku tadi. Bangun jam 8. Iya. Oke. Terakhir kira-kira setiap kita bikin review tentu dong kita akan memberikan penilaian terakhir so far dari ketiga paslon dalam debat tadi. Kira-kira siapa yang jauh lebih unggul daripada yang lain?
kali ini Anies nomor 1 Ya. karena serangannya ke 02 cukup mantap. Itu Dan dia bisa menangkis berbagai macam serangan. dan sepertinya Anies tuh adalah representasi diri kita, betul ya, yang mau debat tuh kayak gini gitu loh. Iya, betul. Oke. Nomor 1. Yang nomor 2 Pak Ganjar Pranowo. Karena dia cukup bagus memanfaatkan situasi di mana paslon 01 dan 02 cukup panas, akhirnya dia hanya menerima bola dan meneruskan itu. Itu menurutku cukup bagus. Oke. Dan terakhir tentu saja Pak Prabowo, karena lagi-lagi menurutku beliau sudah terlalu tua untuk menjalani hal-hal seperti ini gitu. Oke, aku ya. Aku nomor satu Ganjar, jujur, karena aku suka Ganjar itu setiap kali debat dia nyampain fakta dan datanya tuh dibawa juga di panggung gitu loh. Yang sempat tadi tentang Prabowo, di mana ayo coba nih lawan dengan data saya, seperti itu adalah sebuah pembuktian yang aku pikir cukup oke tuh. Dan Prabowo sayangnya tidak bisa membantah seperti itu. Jadi nomor 1 Ganjar karena memang oke. Nomor 2 ya Anies dengan segala macam teorinya. Dan nomor 3 lagi-lagi ya harus diakui guys, ini bukan masalah kita gak mendukung ya, betul, cuma emang faktanya memang seperti itu. Yang kita lihat di televisi memang seperti itu. Dalam 2 kali debat capres, Prabowo memang harus diakui jauh di bawah kedua paslon lain. Iya, betul. Jadi mau gimana lagi, kita udah secara subjektif, secara objektif juga untuk menilai, dan memang itulah adanya guys. Itulah adanya. Seperti itu. Oke. Apalagi mungkin sebelum kita tutup, apalagi mungkin harapan dan mungkin apa yang ingin disampaikan, Bro? Silakan. Mungkin ini Bro. Aku tertarik setelah nanti semua debat terlewati. Aku kan jujur belum menentukan pilihan. Nah, kita buat konten khusus di mana kita membicarakan pilihan kita masing-masing. Oh shit. Oke. Waduh, betul. Tapi aku pikirkan dulu ya. Soalnya aku juga ada sesuatu yang nggak bisa nih. Ntar deh, kita bicarakan lagi nih. Gak boleh. Gak boleh di-spill bangsat. Oh iya. Jangan anu aja guys, berarti kita nggak usah ngomongin pilihan kita, tapi aku tertarik untuk selesai 5 debat ini kita ngomongin semua paslon termasuk wakil-wakilnya. Oh ya, benar. Kita review semua, kita review semua ya. Ya, kita bawa omongan offline kita ke online, Bro. Hah? Kita bawa semua omongan offline kita ke media sosial gitu. Kayaknya menarik deh. Dan kalau bisa Bro, nanti review di terakhir kita tatap muka aja Bro, oke? Deal ya? Oke, bisa. Janganlah kita online gini, kita ya gimana Bro? Kan Anda kan di Subang kan sekarang kan, jadi kita gimana, jauh tuh. Iya, aku sekarang posisi lagi di Sumbawa Bro, aku di Sumbawa sekarang. Jadi agak sulit ya, aku harus bekerja lah. Iya, tapi aku cukup bagus toh di sela-sela bekerja tetap ikut berpartisipasi untuk negara ini kan. Itu berarti sudah cukup bagus. Benar. Itu tandanya bahwa generasi milenial dan generasi Z nih harus benar-benar ngeh dan melek politik nih. Karena tentu betul. Kita adalah suara terbanyak, nanti sekitar 50 lebih suara yang masuk ke dalam hitungan Pilpres adalah kebanyakan dari generasi-generasi muda. Jadi kita berharap bukan hanya kita berdua, tapi generasi milenial dan generasi Z di luar sana yang menyaksikan juga harus sadar bahwa Anda untuk tahun ini dibutuhkan partisipasinya untuk nyoblos di TPS tempat. Betul. Oke, Bro, kalau begitu terima kasih udah bergabung. Sampai jumpa di review debat cawapres kedua nanti. Tanggalnya nanti kita nggak tahu kapan ya. Ya, nanti kalau sudah waktunya konten ini pasti akan muncul ke permukaan. Tenang. Oke, siap. Thank you, Bro. Thank you. Yuk. Ya, itu tadi
hasil diskusi aku bersama Bocah alias Ramah, korespondensi dari 4043 soal review debat capres yang kedua ini. Dan tentu kita berharap semuanya di debat cawapres ya, berarti ya di debat cawapres selanjutnya akan jauh lebih menarik, karena sekali lagi aku bilang bahwa ini adalah debat pilpres paling menarik dan paling bombastis yang daripada dua pendahulunya seperti itu. Jadi aku pikir untuk debat pilpres keempat, yakni debat cawapres kedua, semoga jauh lebih menarik dan tentunya bisa jauh lebih fokus kepada tema-tema yang sudah ditentukan gitu. Jangan sampai, ya mungkin out of context mungkin sekali-kali boleh lah, tapi jangan selalu out of context gitu, sehingga kita juga dapat menerima maksud dan kira-kira apa program-program kerja sesuai dengan tema yang sudah ditentukan oleh masing-masing paslon seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa aku dan Bocah sampaikan di review debat capres kedua di episode kali ini. Thank you udah nonton dan tentunya kita berharap yang terbaik untuk Indonesia ke depan. Bye bye semuanya.